Di tanah Sulawesi Selatan, tepatnya di Goa, lahirlah seorang tokoh besar yang kelak namanya harum di 3 benua, Asia, Afrika, dan Eropa. Ia dikenal dengan banyak gelar: seorang ulama, seorang sufi, seorang pejuang, dan juga wali. Dialah Syekh Yusuf Al-Makassari, seorang manusia yang hidup di antara dunia spiritual dan perjuangan nyata melawan penjajahan. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, saya mau mengajak teman-teman semua untuk terlebih dahulu menekan tombol like dan subscribe-nya untuk ini channel, agar bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita lanjutkan pembahasannya. Syekh Yusuf lahir pada tahun 1626 Masehi di wilayah Goa. Beliau berasal dari keluarga bangsawan. Ayahnya bernama Galarang Moncongloe, seorang pejabat kerajaan. Sementara ibunya bernama Siti Aminah, yang konon masih memiliki darah campuran antara bangsawan lokal dan keturunan Arab. Sejak kecil, Yusuf dikenal cerdas, tekun, dan memiliki kepekaan spiritual yang tinggi. Ketika usianya masih belasan tahun, ia sudah mempelajari Al-Quran, fikih, dan tasawuf dari ulama-ulama di Sulawesi Selatan. Namun jiwanya yang haus akan ilmu pengetahuan tak puas sampai di situ. Ia meninggalkan kampung halamannya untuk menuntut ilmu ke tanah Jawa, kemudian ke Banten, dan akhirnya melanjutkan perjalanan spiritualnya hingga ke Mekah dan Madinah. Perjalanan Syekh Yusuf bukan sekadar rihlah ilmiah, tapi juga perjalanan batin. Di Mekah, ia berguru kepada ulama besar dan mendapatkan ijazah dalam berbagai bidang, seperti tarekat Halwatiyah, Qadiriyah, dan Nasabandiyah. Dari sanalah ia mendapatkan gelar Syekh Yusuf Tajul Halwati, yang artinya mahkota bagi kaum sufi. Sekembalinya dari Tanah Suci, Yusuf tidak hanya membawa ilmu agama, tapi juga semangat pembebasan. Ia tinggal di Banten dan menjadi penasehat spiritual Sultan Ageng Tirtayasa. Di bawah bimbingan sang Sultan, Yusuf ikut berjuang melawan penjajahan Belanda. Namun perjuangannya membuat Belanda geram. Ia kemudian diburu, ditangkap, dan akhirnya diasingkan ke Sri Lanka dan kemudian ke Afrika Selatan. Di tanah pengasingan, Syekh Yusuf tak kehilangan sinar dakwahnya. Ia mengajarkan Islam kepada penduduk setempat dengan penuh cinta dan kedamaian. Orang-orang di Cape Town mengenalnya sebagai Tuan Guru dari Makassar, seorang yang bijak, rendah hati, dan penuh karisma. Dan hingga kini, makamnya di Afrika Selatan menjadi salah satu situs spiritual yang paling dihormati. Namun di balik kebesaran nama Syekh Yusuf, ada satu kisah mistis yang selalu hidup dalam bisik-bisik masyarakat di Sulawesi Selatan, yaitu keyakinan bahwa Syekh Yusuf adalah keturunan dari Nabi Khidir, sang nabi misterius yang disebut dalam Al-Quran sebagai penjaga rahasia ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teori ini muncul karena banyak kesamaan antara kisah hidup Syekh Yusuf dan juga sosok Nabi Khidir. Keduanya sama-sama dikenal sebagai pengembara, pembimbing rohani, dan penjaga ilmu hikmah. Beberapa murid Syekh Yusuf bahkan meyakini bahwa ilmu kebatinannya berasal dari ilham Khidiriyah, yakni ilham yang datang langsung dari ruh Nabi Khidir. Selain itu, catatan lama dalam tradisi lisan Bugis Makassar menyebutkan bahwa Syekh Yusuf sering menghilang untuk beruslah, bertapa, dan berdiam diri di tempat sunyi, lalu muncul kembali dengan aura yang berbeda. Kisah-kisah ini membuat masyarakat percaya bahwa beliau mungkin memiliki hubungan langsung dengan dunia gaib yang suci. Beberapa ulama lokal juga menulis bahwa garis keturunan Syekh Yusuf bisa ditelusuri hingga ke Sayyidina Hasan bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW. Namun, karena dalam ajaran tasawuf
Nabi Khidir dianggap sebagai simbol ilmu sejati, maka banyak murid Syekh Yusuf yang memaknai bahwa istilah keturunan Khidir bukan secara darah, tetapi secara rohani, bahwa Yusuf adalah penerus jalan dari dakwah Nabi Khidir, membawa hikmah dan rahasia Tuhan. Dalam ajarannya, Syekh Yusuf selalu menekankan 3 hal penting: zikir, ilmu, dan amal. Baginya, seorang muslim sejati bukan hanya rajin beribadah, tapi juga harus aktif memperbaiki masyarakat dan melawan kezaliman. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Begitu pesan yang sering dia sampaikan. Ia mengajarkan tarekat Khalwatiyah sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tarekat versi Syekh Yusuf bukanlah jalan untuk lari dari dunia, melainkan jalan untuk menghadirkan Tuhan di tengah kehidupan. Ia menolak paham fatalistik dan mengajarkan bahwa tasawuf sejati harus melahirkan keberanian dan tanggung jawab sosial. Karena itulah, Syekh Yusuf dikenal bukan hanya sebagai sufi, tapi juga sebagai pejuang kemerdekaan spiritual dan politik. Ia menulis banyak karya seperti Sapinatun Najah, Al-Barakat As-Sailaniyah, dan Taj As-Salatin yang berisi panduan hidup, sufi, etika, dan perjuangan melawan penindasan. Bahkan dalam pengasingannya di Afrika, ajarannya melahirkan generasi muslim yang kuat dan beradab. Mereka menjadikan Islam bukan sekadar ritual, tetapi kekuatan moral untuk melawan penjajahan dan ketidakadilan. Jejak ajaran Yusuf hingga kini masih hidup di Cape Town dan juga di tanah kelahirannya di Goa. Kita kembali ke teori keturunan Nabi Khidir. Sebagian peneliti modern memandangnya sebagai simbolisasi spiritual, bukan fakta genealogis. Menurut mereka, masyarakat tradisional Sulawesi menggunakan mitos tersebut sebagai cara untuk memuliakan sosok Syekh Yusuf, menempatkannya di antara dunia manusia dan dunia para wali. Namun, tak sedikit pula yang meyakini bahwa Syekh Yusuf memang memiliki karomah luar biasa yang sulit dijelaskan dengan logika biasa. Beberapa catatan Belanda bahkan mencatat bahwa Syekh Yusuf adalah tahanan yang tak pernah kehilangan wibawa meski dalam rantai. Mereka menggambarkan aura yang terpancar dari dirinya sebagai sesuatu yang menenangkan sekaligus menakutkan. Dalam pandangan masyarakat Goa hingga kini, Syekh Yusuf bukan hanya pahlawan nasional, tapi juga wali penjaga tanah Sulawesi. Banyak peziarah datang ke makamnya di Lakiung untuk memohon berkah dan mengingat perjuangannya. Mereka percaya semangat Syekh Yusuf masih menjaga ketenangan dan kesejahteraan negeri ini. Mitos tentang keturunan Nabi Khidir pun kini menjadi bagian dari keagungan cerita rakyat Sulawesi. Ia bukan sekadar legenda, melainkan sebuah simbol bahwa dari tanah Makassar pernah lahir seorang manusia yang menembus batas dunia fisik dan spiritual. Syekh Yusuf Al-Makassari mengajarkan bahwa manusia harus terus berjalan seperti Khidir, menelusuri jalan panjang kehidupan dengan hati yang tenang, sabar, dan penuh ilmu. Ia mengingatkan bahwa cahaya Tuhan bisa ditemukan bukan di langit, tapi dalam hati manusia yang bersih dan juga yang tulus. Dan kini, nama Syekh Yusuf tak hanya tertulis dalam buku sejarah, tapi juga dalam hati jutaan orang di Indonesia, Sri Lanka, dan Afrika Selatan. Ia menjadi jembatan antara dunia ilmu dan dunia hikmah, antara bumi Goa dan langit ketuhanan. Sebuah kisah yang tak akan pudar, kisah tentang manusia yang diyakini membawa darah atau setidaknya semangat dari Nabi Khidir, sang penjaga rahasia alam semesta. Dan teman-teman, demikianlah tadi pembahasan kita pada hari ini. Jika kalian mempunyai tanggapan, saran, atau kritikan, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Mari sama-sama kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like ini video, share ini video ke teman-teman tak, dan subscribe juga ini channel. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat pemberitahuan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini.
Dan terakhir saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video berikutnya.